Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Al-Fatah dengan NIM 1914209194. Saya Muhammad Hardiansyah dengan NIM 1914202179. Saya Muhammad Abdullah, NIM 1714200173. Oke, di sini kita akan memaparkan materi terkait manajemen risiko investasi, manajemen risiko imbal hasil, dan manajemen apa CS? Risiko layanan prima. Risiko layanan prima. Oke, langsung saja. Yang pertama, manajemen risiko investasi akan dipaparkan oleh Bang Abdullah. Oke. Langsung saja, risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing. Risiko investasi timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dengan bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha. Nasabah yang dibiayai dalam hal ini diperhitungkan bagi hasil, tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh oleh nasabah, namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode net revenue sharing, yakni bagi hasil dihitung dan didapatkan setelah dikurangi modal. Oke, lanjut. Sekarang untuk manajemen risiko imbal hasil itu, jadi manajemen risiko imbal hasil yaitu risiko yang diakibatkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank terhadap nasabah karena terjadinya perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil itu biasanya timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga, dana ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima dari bank. Perubahan ekspektasi itu bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank, dan atau faktor eksternal seperti nilai return atau imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Nah, perubahan ekspektasi ini ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank ke bank lainnya. Ya. Oke, untuk materi layanan prima, risiko layanan prima, di sini layanan prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan atau menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya. Layanan nasabah prima adalah bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi nasabah prima. Nah, biasanya pengaduan nasabah ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Oleh karena itu, untuk mengatasi keluhan nasabah harusnya dilakukan dengan cara-cara yang positif. Ketika terjadi keluhan, kemungkinan yang dirasakan oleh
penyampaiannya dapat menimbulkan ketidakpuasan kembali karena tindak lanjut atas penanganan keluhan yang tidak memuaskan sehingga mendorong terjadinya situasi atau kondisi yang semakin mengecewakan. Penanganan keluhan harus serius, cepat, dan tuntas. Seorang petugas customer service dituntut untuk memiliki keterampilan khususnya dalam mengelola keluhan nasabah atau complaint heading. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.